Bukalapak merupakan salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia, didirikan oleh Ahmad Zaki Nugroho Heru Cahyono dan Muhammad Fajrin Rashid pada tahun 2010. Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan juga menengah atau UKM untuk meraba ke dunia maya. Perusahaan tersebut kini telah melakukan ekspansi ke berbagai lini bisnis lain, termasuk membantu meningkatkan penjualan para warung tradisional lewat layanan mitra Bukalapak. Pada mulanya dalam mendirikan Bukalapak, pendiri termotivasi dengan adanya Amazon, Alibaba, dan marketplace lainnya yang ada di luar negeri. Mereka berpikir untuk membuat bisnis sejenis di Indonesia, yang pada saat itu belum ada sama sekali. Pada awalnya, mereka mengerjakan banyak proyek bukan hanya Bukalapak. Namun, semakin hari justru Bukalapak yang terlihat semakin tumbuh pesat, sehingga memutuskan untuk fokus mengembangkan. Selanjutnya, perjalanan bisnis. Pada tahun 2010, Bukalapak dalam bentuk website memiliki 6.500 pelapak yang bergabung dan dengan total 17.000 pengguna. Kemudian di tahun 2011, bisnis yang dimulainya hanya dengan modal Rp80.000 tersebut mampu merekrut 5 orang karyawan untuk mengelola 20.000 pelapak yang telah bergabung, dengan total 50.000 pengguna. Hingga akhirnya, Bukalapak memutuskan untuk memantapkan statusnya menjadi perseroan terbatas atau PT. Zaki yang kala itu sempat hampir putus asa lantaran habisnya modal untuk terus membesarkan Bukalapak, akhirnya kembali optimis dengan adanya antusias dari para pelapak. Di tahun 2012, komunitas pelapak terbentuk hingga mencapai 50.000 pelapak. Komunitas pelapak tersebut awalnya digunakan hanya sebagai media informasi tentang tips-tips berjualan online. Namun di luar prediksi, komunitas Bukalapak terus berkembang dan jumlah pelapak pun terus bertambah, serta memiliki solidaritas yang kuat hingga saat ini. Bahkan tidak jarang, komunitasnya membuat event seperti kopdar atau kopi darat dan sebagainya hanya untuk bersilaturahmi di bawah nama Bukalapak. Di tahun 2013, nilai transaksi Bukalapak mampu menembus angka 15 miliar rupiah per bulan, dengan 80.000 pelapak dan juga 360.000 pengguna. Transaksi pun terus meningkat setiap harinya. Hingga di tahun 2014, Bukalapak mampu menghadirkan Bukalapak dalam bentuk versi Android. Pencapaian Bukalapak pun tidak hanya itu. Di tahun 2015, dengan jumlah talent mencapai 250 orang. Pada tahun itu pula, dengan event Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas, Bukalapak mampu menembus transaksi hingga 2 juta transaksi dalam sehari. Kemudian, di tahun 2016, untuk melebarkan sayap bisnisnya, Bukalapak mulai menggandeng beberapa lembaga pemerintah dan institusi terkait serta berbagai komunitas UKM hingga saat ini. Event Harbolnas di tahun 2018 pun mencapai 5 juta transaksi dalam sehari. Kesuksesan tersebut tertuang dalam perayaan HUT Bukalapak yang ke-9 yang digelar mewah dan penuh kesan. Bukalapak merupakan situs belanja online yang dapat diakses secara gratis dan digunakan sebagai media mempertemukan penjual dan pembeli. Tujuan dari didirikannya Bukalapak juga sangat mulia, yaitu untuk memajukan dan mengembangkan usaha dari para usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia melalui media internet. Kemudian ada profil dari pendiri Bukalapak. Yang pertama yaitu Ahmad Zaki. Dia menjabat sebagai CEO pada tahun 2010 hingga 2020. Zaki merupakan seorang alumni ITB jurusan Teknik Informatika dan pernah meraih beasiswa studi Oregon State University selama 2 bulan dari pemerintahan Amerika Serikat. Kemudian yang kedua ada Muhammad Fajrin Rashid. Dia merupakan presiden sekaligus co-founder di Bukalapak dan juga merupakan seorang alumni ITB dengan jurusan Teknik Informatika. Beliau bertanggung jawab dalam strategi dan rencana jangka panjang perusahaan. Yang ketiga ada
Nugroho Heru Cahyono merupakan sosok alumni ITB juga. Di perusahaan Bukalapak, beliau menjabat sebagai Chief Technology Officer yang menjabat sampai Maret 2020. Beliau juga merupakan CEO founder dari Bukalapak. Setelah Ahmad Zaki resmi mundur dari Bukalapak, beliau digantikan oleh sosok anak muda yang bernama Muhammad Rahmat Kaimuddin. Seorang leader berpengalaman di bidang pendidikan, teknik, dan berpengalaman kerja di bidang manajemen keuangan. Beliau merupakan lulusan dari Stanford University. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai direktur di beberapa perusahaan. Satu, penghargaan Ahmad Bakri 16 yang didapatkan pada tahun 2018 dalam bidang teknologi dan kewirausahaan. 2. YouTube Pulse 2018 sebagai Best Ads dengan judul Nego Cincai. 3. Citra Pariwara 2017 mendapatkan piala bronze dalam kategori Digital Viral and Email Marketing. Yang keempat, dalam Citra Pariwara 2017 menyabet piala server dalam kategori Digital Integrated Champion. Yang kelima, meraih penghargaan TechCrunch Award dalam kategori E-commerce Asia Pasifik. Dan yang keenam, dalam EY Entrepreneur of the Year yang diraih oleh Ahmad Zaki dalam kategori Digital and Technology. Yang ketujuh ada PR Awards Marketing Magazine Southeast Asia 2017, masuk sebagai Best PR LED Integrated Communication and Best Direct to Customers PR Campaign. Yang kedelapan, PR Indonesia Awards 2017 meraih bronze pada program PR subkategori Digital PR. Yang kesembilan, YouTube, pemenang kategori video terpopuler di Indonesia dengan judul Pendekar Jari Sakti Medok. 10. Presiden Indonesia Joko Widodo. Tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Tanda kehormatan ini merupakan penghargaan negara yang diberikan oleh Presiden atas jasa dan dharma bakti seseorang kepada bangsa dan negara. Yang terakhir adalah Millward Brown. Bukalapak masuk ke dalam Top 50 Most Valuable Indonesia Brands 2016.